Kabinet baru yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto berhasil menarik perhatian publik, tetapi tidak sedikit yang mempertanyakan dampaknya terhadap dunia usaha. Penambahan jumlah kementerian di bawah Kementerian Koordinasi atau Kemenko diakini dapat memperparah tumpang tindih regulasi yang selama ini sudah menjadi tantangan. Banyak yang khawatir dengan berbagai kementerian baru ini, terutama dengan peraturan-peraturan yang kemungkinan besar saling beririsan dan tidak sinkron. Kondisi ini tak hanya mengancam kelancaran bisnis, tetapi juga berpotensi menghambat investasi di Indonesia. Potensi tumpang tindih regulasi ini makin nyata, dengan adanya sejumlah kementerian teknis di bawah Kemenko. Pihak ekonom dan pelaku usaha khawatir bahwa alih-alih menciptakan solusi, penambahan kementerian ini justru berisiko membuat dunia usaha makin sulit untuk beradaptasi. Bayangkan saja, tiap kementerian dapat mengeluarkan peraturan atau surat edaran sendiri, yang jika tak dikoordinasikan dengan baik, akan menambah panjang proses birokrasi. Dalam kondisi ini, dunia usaha akan menghadapi berbagai kendala dalam mencari kepastian regulasi, yang pada akhirnya menghambat kelancaran aktivitas bisnis dan investasi. Pertambahan kementerian membawa konsekuensi, berupa meningkatnya jumlah aturan dan surat edaran, yang harus ditaati oleh dunia usaha. Peraturan menteri dan surat edaran dari masing-masing direktorat jenderal berpotensi makin bertumpuk. Hal ini akan menambah lapisan birokrasi yang selama ini sudah cukup kompleks di Indonesia. Tak hanya itu, masing-masing kementerian dapat mengeluarkan regulasi yang berbeda dan terkadang tidak sejalan. Keruwetan birokrasi ini pun diprediksi akan menjadi tantangan serius, di mana dunia usaha harus mengantisipasi berbagai peraturan baru dari kementerian terkait. Dalam konteks ini, proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum bisa menjadi semakin berbelit. Keadaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian yang besar dan menghalangi efisiensi bisnis, baik bagi pengusaha domestik maupun investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu kekhawatiran utama lainnya adalah munculnya ego sektoral di antara kementerian. Ketika setiap kementerian merasa memiliki wewenang penuh atas bidangnya masing-masing, maka potensi munculnya persaingan antar kementerian meningkat. Kondisi ini tidak jarang menciptakan situasi di mana setiap kementerian berjalan dengan kebijakannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Akibatnya, kepastian usaha dan konsistensi regulasi di Indonesia dapat terganggu. Ego sektoral ini berisiko membuat regulasi di Indonesia makin tidak stabil, yang berdampak pada kepastian usaha. Dunia usaha membutuhkan stabilitas regulasi untuk dapat bertahan dan berkembang. Namun, dengan adanya potensi persaingan antar kementerian, bisnis bisa menghadapi perubahan aturan yang mendadak dan tak terduga, yang berujung pada ketidakpastian. Ketidakpastian regulasi berdampak langsung pada dunia usaha, terutama ketika tren pemutusan hubungan kerja, PHK, dan penurunan kelas menengah sedang terjadi. Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Namun, dengan kabinet yang semakin gemuk, pengusaha khawatir bahwa regulasi yang kian beragam akan memperlambat proses pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Bagi masyarakat, hal ini berdampak pada stabilitas pekerjaan dan pendapatan. Ketika dunia usaha terhambat, akan ada lebih sedikit lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat juga bisa menurun. Akibatnya, pemulihan ekonomi bisa menjadi lebih lambat, terutama bagi kelas menengah yang kini menghadapi tantangan berat. Pembenahan birokrasi di tingkat pusat dan daerah menjadi tantangan besar bagi Kabinet Merah Putih. Penambahan kementerian mungkin mengharuskan adanya perubahan dan restrukturisasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Dengan jumlah kementerian yang semakin banyak, setiap daerah juga harus menyesuaikan struktur birokrasinya. Tugas ini tentunya tidak mudah. Perubahan ini harus diiringi dengan komunikasi yang baik di antara instansi-instansi pemerintah, serta pendekatan yang holistik, agar tidak menciptakan kebingungan di tingkat daerah. Bagi kabinet baru, mengelola birokrasi secara efisien menjadi tugas yang tidak dapat dihindari, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Pertanyaan besar lainnya adalah mengenai peran Kemenko sebagai koordinator utama dalam kabinet ini. Pada era Presiden Prabowo,
Kemenko diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian di bawahnya dengan baik, meski dengan jumlah kementerian yang lebih banyak. Namun, penunjukan Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Kemenko Pangan menjadi contoh yang memicu perdebatan. Banyak yang mempertanyakan relevansi kementerian ini dengan Kemenko Pangan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa Kemenko di era ini tidak akan efektif dalam mengkoordinasikan kementerian. Ketidakjelasan dalam peran dan fungsi Kemenko dapat menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi dunia usaha. Kabinet Merah Putih kali ini terdiri dari menteri-menteri yang berasal dari latar belakang yang beragam. Di antaranya adalah politikus, akademisi, aktivis, praktisi, tokoh agama, bankir, dan pengusaha. Dengan latar belakang yang beragam, diharapkan mereka membawa sudut pandang yang berbeda untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan birokrasi di Indonesia. Namun, perbedaan latar belakang ini juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam mencapai kesepakatan atau sinergi dalam membuat keputusan yang berdampak besar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Masing-masing menteri perlu bekerja sama tanpa memperhatikan latar belakang yang berbeda-beda, agar kebijakan yang diambil sejalan dan efektif. Kekhawatiran terhadap kabinet gemuk ini sangat beralasan, terutama mengingat potensi tumpang tindih regulasi dan ego sektoral yang mungkin memperumit dunia usaha. Bagi pengusaha, kepastian regulasi adalah fondasi utama agar dapat menjalankan bisnis secara stabil dan menguntungkan. Namun, penambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini justru dikhawatirkan akan menambah lapisan birokrasi, sehingga dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih besar. Demikian opini saya mengenai kabinet baru dan dampaknya bagi dunia usaha. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Ale. Sampai bertemu di opini berikutnya.